Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul. Kali ini episode ke-69. Sudah kita kisahkan pada episode yang lalu bahwa penyerangan ke Taif, yakni ke benteng Bani Thaqif itu gagal. Disebabkan mereka memang bertahan kokoh dengan bentengnya, kemudian pengepungan yang sudah mencapai 3 pekan itu tidak membuahkan hasil yang berarti, karena orang-orang Bani Thaqif memang memiliki logistik yang cukup untuk mereka hidup 1 tahun di dalam benteng itu. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berbalik ke Ji'ranah. Di Ji'ranah, tawanan perang sudah dijejerkan di tebing sebuah lembah yang luas. Mereka duduk di situ berlindung dari sengatan matahari yang panas. Banyak sekali jumlahnya. Kalau di total sekitar 6.000 orang wanita dan anak-anak. Mereka ini dalam keadaan lesu ya karena menjadi tawanan perang. Maka Nabi mengutus 1 orang dari Bani Khuza'ah untuk pergi ke Mekah, membelikan baju baru bagi masing-masing mereka, yang pembayarannya tentu diambil dari perak hasil rampasan perang. Mengenai ghanimah atau hasil rampasan perang itu, jumlahnya pada perang Hunain ini sangat banyak. Ada 24.000 ekor unta. Domba dan kambing tidak terhitung, tapi perkiraan ada 40.000 ekor. Nah, orang-orang sudah tidak sabar untuk menerima bagian, karena harta rampasan perang itu kan dibagi bagi para tentara. Tapi Nabi belum mau untuk membagi-bagi harta itu, karena mengkhawatirkan masih akan ada serangan balik. Ini perang belum tentu sudah tuntas sepenuhnya. Akan tetapi jatah khumus 1/5, kan kalau ghanimah itu walillahi khumusahu walirasulih, ada jatah yang memang harus dikeluarkan dari harta rampasan perang itu sebanyak 1/5-nya, 20%-nya itu mesti dialokasikan di jalan Allah dan dikelola oleh Rasulullah SAW. Nah, bagian ini sudah dikeluarkan, sudah disisihkan oleh Nabi SAW, karena penggunaan dana untuk dakwah Islam itu memang sangat besar. Maka Rasulullah mengelola 1/5 dari harta rampasan perang itu bukan untuk diri beliau, karena kita tahu Rasulullah tetap saja miskin sampai akhir hayatnya, melainkan untuk kepentingan-kepentingan strategis pengembangan Islam di muka bumi ini. Nah, pada saat-saat ini pula lah turun ayat ke-60 tuh dari surat At-Taubah tentang alokasi zakat. Yang kita kenal kemudian ada 8 asnaf, 8 golongan penerima zakat. Jadi turunnya ayat itu kira-kira setelah perang Hunain ini. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil, orang-orang yang mengurus zakat, dan ada satu kategori baru, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang sedang diluluhkan hatinya, sedang ditaklukkan hatinya. Baru kemudian disambung kategori lainnya, wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, kalau itu sudah tahu semua orang-orang yang berhutang, jelas orang yang memerdekakan budak atau tawanan, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Itu semua diketahui definisinya. Tapi mu'allaf itu adalah kategori baru dalam khazanah sedekah atau harta derma di dalam Islam pada saat itu. Nah, mu'allaf ini orang-orang yang hatinya perlu dibujuk itu mendapatkan bagian dari harta zakat. Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun pada kasus perang Hunain ini, di saat itu harta yang dipegang oleh Rasulullah SAW bukanlah harta zakat melainkan ghanimah, tapi Nabi juga alokasikan kepada orang-orang yang hatinya perlu dibujuk ini. Inilah wujud dari diskresi penggunaan dana 1/5 atau 20% dari ghanimah ini di tangan Rasulullah SAW. Beliau sangat bijak dalam membelanjakan harta ini. Di antara orang-orang yang baru memeluk Islam itu ada yang terpaksa. Masuk Islamnya itu hanyalah semata-mata dikarenakan sistem paganisme sudah runtuh, berhala-berhala yang biasa dia puja sudah tidak ada, dan dia dalam posisi dikalahkan oleh kaum muslimin, maka dia mengikut saja.
Nah, orang-orang seperti ini tuh rentan untuk berbolak-balik hatinya, rentan untuk kembali murtad, maka Rasulullah mengalokasikan untuk mereka. Di antaranya juga ada orang-orang yang memang tokoh seperti Abu Sufyan. Rasulullah memberi beliau ini 100 unta. Dia katakan, anak saya juga berilah, yakni Yazid dan Muawiyah, jangan dilupakan mereka. Maka diberi pula 100 unta masing-masing. Jadi Abu Sufyan dan keluarganya itu totalnya menerima 300 unta. Maka Abu Sufyan pun berpuas hati. Jadi memang apabila kepentingan dunia itu bisa terakomodir oleh agama, di situ orang akan mudah menerima agama. Makanya pendekatan-pendekatan duniawi kadang diperlukan juga di dalam dakwah Islam untuk fase-fase awal. Nanti pada stage selanjutnya barulah orang meresapi iman ke dalam hatinya, dan pada saat itulah dia mulai merendahkan nilai dunia di matanya. Jadi tidak boleh orang-orang yang baru masuk Islam kita ajari zuhud, kita ajari hidup itu mesti memandang dunia dengan kecil, ya belum bisa. Sama seperti kita mengajari anak-anak, makna itu akan sampai perlahan-lahan ke dalam jiwa manusia. Ada masanya, ada waktu yang diperlukan untuk tiba ke arah sana. Melihat Abu Sufyan mendapatkan harta yang banyak, yang lain juga ikutan mau. Di antaranya adalah keponakannya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, yakni Hakim bin Hizam. Hakim diberi 100 unta oleh Rasulullah SAW. Tapi Hakim bilang, saya minta tambahan wahai Rasulullah 200 lagi, sebagaimana Abu Sufyan engkau berikan 300 ekor. Beliau pun segera berikan kepada Hakim. Tapi Nabi mengenali psikologi manusia. Pada kasus Abu Sufyan, kalau permintaannya ditolak, itu maksud untuk melembutkan hati, akan ada kemungkinan pupus itu. Abu Sufyan bisa kecewa, dia bisa berkecil hati. Tapi Hakim, Rasulullah lebih mengenal pribadi keponakan istri beliau ini. Lalu Nabi mengiringi pemberian 300 ekor unta itu dengan nasihat. Beliau katakan, barang-barang ini, harta benda ini adalah rerumputan hijau. Siapa yang mengambil dengan hati yang tulus ikhlas, dia akan dapat berkah. Tapi siapa yang mengambilnya dengan hati yang pongah, dia tidak akan dapat berkah. Dia akan terus meminta dan tidak akan pernah puas. Ketahuilah bahwa Hakim, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, kata Rasulullah. Maka Hakim, pesan Nabi, cobalah engkau mulai belajar memberi kepada kerabatmu, dan utama juga orang-orang yang ada dalam tanggunganmu. Pesan ini begitu kuat merasuk ke dalam dada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak akan lagi menjadi orang yang meminta apa-apa, tidak akan menjadi orang yang menerima lagi setelah pemberianmu ini ya Rasulullah. Saat itulah Hakim memutuskan bahwa dia harus menjadi seorang pribadi yang dermawan, dan dia memulai langkahnya itu dengan cara tidak meminta-minta. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya mengambil 100 unta sesuai yang engkau jatahkan saja, adapun yang 200 tambahan yang aku minta itu aku kembalikan kepada engkau wahai Nabi. Nabi pun senang dengan karakter yang ditunjukkan oleh Hakim ini. Namanya bibit-bibit kebaikan berbeda-beda pada setiap orang, potensinya lain-lain. Ada orang yang diberikan potensi untuk dermawan, ada potensi keberanian, dan lain sebagainya. Karakter-karakter baik itu bertebaran di diri-diri manusia. Itulah yang perlu digali, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling pandai menggali potensi kebaikan sahabat-sahabatnya. Di kemudian hari kita mengenal Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, keponakannya Khadijah ini, sebagai seorang dengan karakter yang rendah hati, sangat dermawan dan amat suka menolong orang lain. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, termasuk dalam kategori yang diberikan pada saat itu untuk ditundukkan hatinya adalah orang yang belum masuk Islam tapi hampir dikit lagi masuk Islam. Mereka juga diberi tidak tanggung-tanggung, dikasih 100 unta. Di antara orang-orang itu tentu ada nama-nama penting yang sudah kita ceritakan tempo hari, yakni Sofwan dan Suhail. Sofwan bin Abu Umayyah dan Suhail bin Amr. Mereka ini sudah terlibat dalam pertempuran Hunain. Dia pun sudah menunjukkan sikap yang pro sebenarnya kepada Islam. Misalnya
Ada seorang kafir Quraisy pada saat itu merasa senang menunjukkan luapan kegembiraannya ketika pasukan Hawazin pertama kali memukul mundur pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Khalid di bagian depan. Tapi Sofwan menghardik orang itu. Dia katakan, aku kalau harus punya majikan, biarlah dari orang Quraisy saja, jangan sampai orang Hawazin. Nah, jadi Sofwan meskipun masih diselimuti oleh ego kesukuan ya, selaputnya masih semangat tribalisme, tapi setidaknya dia sudah pro kepada pasukan Rasulullah SAW. Nah, setelah dia diberikan onta 100 ekor, Sofwan kemudian mengiringi Nabi SAW menyusuri lembah Ji'ranah untuk mengawasi harta rampasan yang lain. Jadi di Ji'ranah itu ada lembah-lembah kecil di samping lembah utama. Ketika masuk ke salah satu lembah kecil, meskipun dikatakan kecil ya pasti luas juga. Ada di situ rumputnya begitu hijau, dan di sanalah unta-unta, domba-domba dan kambing-kambing harta rampasan perang Hunain tadi itu sedang digembalakan. Sofwan tampak sangat menikmati pemandangan itu. Begitu banyak hewan-hewan ternak digembalakan di sana. Melihat Sofwan terpana itu, Rasulullah bertanya, apakah kau suka, engkau tertarik dengan lembah ini? Apakah lembah ini bikin kamu senang, wahai Sofwan? Kata Rasulullah. Sofwan menunjukkan muka yang ceria. Benar, aku senang dengan ini semua. Kalau begitu ambil saja semuanya, kata Nabi. Jadi hewan yang banyak itu dihadiahkan kepada Sofwan. Nah, disinilah kita mendapatkan kebenaran dari sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan tahadu tahabbu, engkau saling memberi hadiah maka akan timbul cinta kasih di antara engkau. Jadi pemberian itu begitu mengena ke hati Sofwan. Katanya, tidak ada orang yang begitu baik seperti ini kecuali orang itu pasti orang suci. Lihatlah wahai Nabi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau memang adalah sebenar-benarnya Rasulullah. Nah, pemberian menjadi pintu hidayah bagi Sofwan. Begitu pula dengan Suhail bin Amr. Keraguan-raguannya untuk memeluk Islam itu juga berakhir di Ji'ranah ini. Untuk kasus Suhail, ya sebabnya berlapis-lapis. Selama interaksinya dengan Rasulullah SAW, dia melihat bagaimana keagungan pribadi Rasulullah SAW, kebaikan akhlaknya, keluhuran budinya. Maka dia terinspirasi, dia simpati kepada Nabi SAW. Dia juga menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat terjadi di perang Hunain, bagaimana lemparan batu dari Rasulullah membuat pasukan yang begitu hebat tiba-tiba terhenti gentar dan lari. Dan kemudian dia juga sedang merajut kembali hubungannya dengan anaknya. Anak Suhail, yakni Abdullah bin Suhail, kan sudah lebih dahulu masuk Islam. Sekarang dia sedang akrab-akrabnya dengan anaknya yang dahulu dia marahin terus tuh karena ikut kepada agama Muhammad katanya. Nah, bercampur-campurlah hal ini ya, faktor anak tadi, faktor mukjizat yang terlihat di depan mata, dan faktor keluhuran budi Nabi, kemurahan hatinya, membuat Suhail pun memutuskan untuk masuk Islam. Orang-orang Bani Makhzum juga pada masuk Islam. 2 orang saudara Abu Jahal menjadi Muslim. Di samping itu masih ada nama-nama lain, misalnya Hisham, saudaranya Khalid bin Walid, saudara tirinya ya. Kemudian putra dari Atikah bibi Nabi yang namanya Zuhair. Nah, sahabat arah hidupnya Allah sayangi, sudah beberapa hari pasukan Muslim berada di lembah Ji'ranah. Orang Hawazin yang kalah perang itu belum juga mengirim utusan. Akhirnya ya Nabi memutuskan berarti perang sudah usai, maka dialokasikanlah harta rampasan ini, dibagi-bagikan kepada setiap orang yang terlibat di dalam perang itu. Tapi belum lama dibagikan, delegasi Hawazinnya datang. Datangnya juga baik-baik dengan perdamaian. Nah, 14 orang yang datang di dalam delegasi itu sudah jadi Muslim. Sisanya dari rombongan itu menghadap Nabi pengen masuk Islam. Lalu mereka katakan, terimalah kami wahai Nabi sebagai saudara angkatmu, bukankah di pangkuan suku kami juga engkau dulu dibesarkan, engkau disusui.
Nabi menjelaskan bahwa kedatangan delegasi itu memang sudah ditunggu-tunggu dan Nabi mengira tidak akan datang. Lalu karena itu harta rampasan sudah terlanjur dibagi-bagikan. Sulit toh menarik kembali harta yang sudah diberikan kepada orang-orang. Tapi Nabi mengatakan, mana yang lebih kalian sayangi? Anak, istri, atau harta benda? Mereka jawab, tentu saja anak dan istri kami, keluarga kami itu lebih penting ya Rasulullah. Kalau begitu, semua tawanan yang ada pada saya, kata Nabi, dan semua tawanan yang ada pada keluarga Abdul Muthalib akan kami bebaskan. Adapun tawanan yang dijadikan tawanan oleh pihak-pihak lain, suku-suku lain yang terlibat di dalam perang ini, saya akan coba berbicara dengan mereka. Nah, baiklah, kata orang-orang Hawazin, tolonglah kami ya Rasulullah, yakinkan mereka agar mau mengembalikan tawanan perang itu, agar kembali ke sisi kami lagi, istri-istri dan anak-anak kami itu semuanya. Maka setelah mengimami sholat zuhur, Nabi menghadap kepada jemaah dan memberi penjelasan bahwa delegasi orang-orang Hawazin sudah datang, mereka sudah masuk Islam dan mereka sekarang memohon agar dikembalikan kiranya anak dan istri mereka dibebaskan dari status tawanan perang. Yang tentu saja orang Muhajirin dan orang Ansar sebagai orang yang sudah lama berislam, sudah melekat iman itu dalam hatinya, memandang ini, permintaan Nabi ini sebagai sebuah perintah dan mereka amat sangat patuh kepada Rasulullah. Mereka berdiri lalu mengatakan, yang ada pada kami bebaskan, wahai Nabi. Kemudian yang lain pun mulai mengikuti, meskipun ada juga yang menolak, tapi dicarikan akal lah orang-orang yang menolak ini, dibujuk supaya tetap mengembalikan tawanan, dengan kompensasi nanti akan diberikan ganti apabila sudah ada, dan mereka pun setuju. Akhirnya semua tawanan pun dibebaskan kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau, ya ada satu orang, seorang perempuan muda yang menjadi tawanan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ingin tetap di sana saja. Singkat cerita, saatnya rombongan Hawazin pulang. Sesuai janjinya, Nabi memberi saudara angkatnya Syaimah dari Bani Sa'ad tambahan hadiah lagi, diberi beliau unta, domba dan kambing. Rasul pun mengucapkan salam perpisahan kepada kakaknya itu. Nabi menanyakan juga perihal pemimpin kaum Hawazin ini, Malik. Apa kabarnya Malik? Orang-orang mengatakan dia masih di Taif bersama orang-orang Sakif. Sampaikan padanya, titip pesan kepada Malik, kata Rasulullah, bahwa kalau dia datang kepadaku berserah diri sebagai muslim, aku akan kembalikan keluarganya juga harta bendanya, dan akan aku tambah lagi 100 ekor unta. Memang harta Malik ini telah dialokasikan, telah disisihkan oleh Nabi, tidak dibagi-bagi. Nabi punya feeling bahwa beliau itu akan berislam, dan pengaruh seorang pemimpin ini tentu berbeda daripada orang-orang biasa ya. Orang sekuat, punya leadership sebaik Malik tentu akan sangat berguna dalam penyebaran Islam. Maka harta punya Malik itu diberikan, dititip Nabi kepada bibi beliau Atikah di Mekah. Ketika pesan itu sampai di telinga Malik, dia tidak cerita-cerita tuh kepada orang Sakif karena khawatir dianggap pengkhianat dan malah bisa-bisa dia dipenjara di sana. Maka dari itu Malik kabur malam hari. Dia tinggalkan Taif dan menuju ke perkemahannya Rasulullah SAW. Di sana dia menyatakan bahwa dia masuk Islam. Lalu Nabi mengangkatnya sebagai pemimpin kaum muslim Hawazin. Sekarang orang Hawazin sudah banyak sekali yang menjadi muslimin. Peristiwa bagi-bagi hadiah itu tidak hanya meliputi orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saja atau orang-orang Hawazin saja, tapi juga kepada orang-orang Badui. Orang Ghatfan misalnya, pemimpinnya Uyainah dapat unta 100, Aqra dari Bani Tamim dapat juga. Meskipun sahabat-sahabat senior Rasulullah juga tidak faham apa maksudnya Nabi melakukan yang demikian, tapi belum ada protes yang keluar atas kebijakan Nabi itu. Hanya saja di detik-detik akhir di Ji'ronah ketika akan bertolak untuk pulang kembali ke Madinah, ada sebagian sahabat Ansor yang agak bertanya-tanya, kok Rasulullah begitu ya,
Ya, mereka itu hanya mendapatkan unta sedikit, paling 4 begitu, atau dikonversi menjadi kambing atau domba. Jauh sekali lah berbeda dengan apa yang diberikan oleh Nabi dengan sangat banyak kepada tokoh-tokoh Quraisy atau bahkan tokoh-tokoh suku lainnya juga. Padahal penerima pemberian itu juga bukan orang miskin, mereka orang kaya semua. Abu Sufyan misalnya, kurang kaya apa Abu Sufyan sehingga mesti diberikan sangat banyak. Sementara itu sahabat Ansar yang memang sudah berkomitmen sehidup semati dengan Rasulullah SAW dalam perjuangan justru mendapatkan sekedarnya saja. Meskipun Muhajirin juga begitu sih, Muhajirin juga sama seperti Ansar, tidak mendapatkan jatah yang dalam tanda kutip layak juga begitu. Maka mulai ada isu Rasulullah sayang sama kerabatnya. Di medan perang kita yang diandalkan, tapi kalau sudah menang orang lain, kerabat-kerabat Nabi itulah yang mendapatkan bagian dari kemenangannya. Lalu mereka bicara, kita mesti tahu ini dari mana asal usul kebijakan ini berada. Kalau ini perintah Allah ya apa boleh buat, kita akan terima. Tapi kalau ini hanya keputusan semata-mata ijtihad Rasulullah SAW sebagai manusia saja, ya tentu boleh dong kita meminta Rasulullah juga seperti itu berlaku kepada kami. Nah, daripada menjadi desas-desus terus, maka Sa'ad bin Ubadah mengambil inisiatif untuk menghadap Nabi, menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang menjadi perbincangan di tengah-tengah kaum Ansar. Nabi bertanya, kalau engkau pendapatmu sendiri bagaimana wahai Sa'ad? Sa'ad menjawab, ya Rasulullah, saya ini hanya salah seorang dari mereka. Nah, artinya Sa'ad juga menyatakan dengan tidak langsung kepada Nabi, dia juga ingin tahu. Maka Nabi minta kepada Sa'ad, kumpulkan semua orang Ansar, kita adakan meeting. Jadi seluruh sahabat Ansar berkumpul. Banyak sahabat Ansar pada saat peperangan itu, 4.000-an orang mereka yang terjun dalam peperangan. Sa'ad bin Ubadah juga izinkan ada beberapa orang Muhajirin ikut. Nabi kemudian menemui mereka. Nabi memulai dengan memuji Allah SWT dengan kalimat-kalimat kesyukuran. Lalu Nabi mengatakan, wahai kaum Ansar, aku dengar kabar bahwa hati kalian kurang puas dengan keputusanku. Bukankah aku mendapati kalian tersesat, lalu Allah bimbing kalian? Bukankah kalian dulu miskin, lalu Allah berikan kekayaan? Bukankah kalian saling bermusuhan, lalu Allah mendamaikan kalian? Benar ya Rasulullah, kata orang Ansar. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Rasulnya pun sangat pemurah kepada kami. Kenapa tak kalian bantah, kata Rasulullah kepada mereka. Membantah bagaimana ya Rasulullah? Bisa saja engkau berkata sebenarnya, wahai orang-orang Ansar, kepadaku, kata Nabi, engkau datang kepada kami tidak dipercaya, kami yang percaya kepada engkau. Engkau nyaris putus asa, kami yang bantu. Engkau diusir, kami yang menerima. Engkau melarat, kami yang menampung engkau dengan nyaman. Nabi mengungkapkan sendiri bagaimana dia tidak lupa atas jasa-jasa orang Ansar. Lalu Nabi menyambung kalimatnya itu, wahai kaum Ansar, apakah kalian masih ingin terhadap kekayaan dunia, hal-hal rendah yang aku gunakan untuk membujuk jiwa orang agar mau tunduk dan patuh kepada Allah? Sementara kepada keislaman kalian aku sudah sangat yakin sehingga tak perlu dibujuk lagi. Dan duhai Ansar, apakah kalian tidak bahagia? Orang pulang membawa domba, membawa unta, sementara kalian pulang membawa Rasulullah ke rumah kalian. Adapun aku ini, kata Nabi, kalaulah aku harus memilih jalan, kalau ada 2 pilihan jalan, maka akan aku pilih jalan yang dilalui oleh Ansar. Allah sayang kepada orang Ansar dan Allah Maha Pengasih kepada anak cucunya. Mendengar itu, barulah para sahabat ini mengerti dan berurailah air mata mereka. Menangis mereka sejadi-jadinya hingga janggut mereka basah oleh air mata. Lalu mereka hampir serentak mengatakan seluruhnya, kami bahagia dengan Rasulullah sebagai bagian kami. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, begitulah level-level keagamaan. Nabi membujuk orang untuk bisa taat kepada Allah demi keselamatan mereka sendiri dengan kesenangan dunia, karena tahu bahwa hatinya masih belum lagi terbuka kepada Islam. Dia masih butuh penguatan-penguatan.
Tapi Nabi tidak melakukan hal yang sama kepada sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan juga Ansar, orang-orang yang iman itu sudah menghunjam dalam ke hati mereka, sudah berurat berakar pohon keimanannya, sudah meninggi batangnya, sudah tumbuh buah-buahnya. Untuk apalagi kepentingan mereka terhadap dunia? Maka Rasulullah memberikan dirinya, loyalitasnya kepada mereka. Dan tiada yang lebih mulia daripada kebersamaan dengan Rasulullah dan kecintaan dari Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang mampu meletakkan dunia dalam posisinya. Kalau cara beragama kita masih banyak orientasi-orientasi keduniaan, kalau kita selama ini dimotivasi sedekah, harus berbalas, Anda bersedekah supaya kaya, engkau menyantuni anak yatim supaya rezeki naik, pangkat bertambah. Nah, mulai sekarang mari kita ubah, mari naikkan level keberagamaan kita sehingga kita bisa teladani Ansar dan Muhajirin yang mereka tidak inginkan apapun dari dunia dalam ketaatannya kepada Allah, melainkan yang diinginkan hanyalah ridho Allah dan cinta dari Rasulnya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikian, mudah-mudahan ada kesempatan lagi, ada umur dan ada kekuatan untuk menyambung episode selanjutnya dari serial Jejak Rasul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.